ada percakapan almarhum Rizal Ramli dengan beliau antara Pak Jokowi dengan Bang Rizal almarhum Ramli. Rizal Ramli. Mas, bagaimana caranya supaya bisa kaya jadi presiden? Nah, orang mungkin tidak menghitung ya, seperti pembukaan IKN, itu akan penebangan pohon. Padahal ini juga bisa diekspor. Itu kalau di total 10 tahun terakhir penebangan pembukaan lahan baru itu bisa mencapai 7.000 triliun. Ini kan harus diusut. Siapa yang membawanya, siapa yang menikmatinya, siapa yang melakukannya. Kami menemukan itu total transfer pricing yang terjadi 10 tahun itu 11.000 triliun. Kok itu sama dengan yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi 2016? Di kantong saya ada 11.000 triliun. Saya ketika menghitungnya juga kaget ya. Kok bisa nyambung ya jumlah 11 triliun dengan ucapan Presiden Joko Widodo di kantong saya 11.000 triliun. Para penikmat 11.000 triliun ini melalui praktek transfer pricing dan under invoicing masih bersama Jokowi? Bukan masih bersama Jokowi, masih melawan. Melawan siapa? Melawan pemerintahan yang sah. Melawan pemerintahan Prabowo? Iya. Ini yang perlu diperiksa nih sebenarnya, kemana perginya aliran utang selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Ada kenaikan sebesar 256,6%. Jumlah yang cukup besar selama periode kepemimpinan siapapun. Siapa yang menikmati utang lebih dari 6.000 triliun itu? Saya bisa memastikan bahwa sebagian besar diambil oleh para korporasi konglomerat ini. APBN kita itu totalnya 3.300 sekian triliun, mereka 3 kali lipat kekayaannya dibandingkan APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan terkait warisan utang rezim Jokowi yang jumlahnya lebih dari 9.000 triliun rupiah. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir seorang ekonom dari Forum Ekonomi Konstitusi. Segera saya sapa Devian Kori. Udah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih mengundang. Iya, udah. Tolong dijelaskan, sebenarnya posisi utang Indonesia peninggalan rezim Jokowi berapa besar dan apa manfaatnya untuk rakyat Indonesia? Iya, sangat besar ya. Pasca peralihan kepemimpinan dari Presiden SBY ke Bapak Joko Widodo, total tinggalan utang, utang yang ditinggalkan Pak SBY itu sekitar 8,78 triliun rupiah. Ini total utang dari kepemimpinan 10 tahun Presiden SBY dari 2004 ke 2014. Nah, ketika peralihan itu, utang Indonesia di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu tahun 2024, Oktober 2024, totalnya berjumlah 9.302,6 triliun rupiah. Jadi ada kenaikan sebesar 256,6% atau sejumlah 6.693,9 triliun rupiah. Jumlah yang cukup besar selama periode kepemimpinan siapapun. Dan setiap presiden selalu meninggalkan utang? Selalu meninggalkan utang, tentu dengan porsinya masing-masing. Tetapi yang terbesar adalah utang yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo 2 periode. Apa manfaatnya utang itu untuk rakyat Indonesia? Tampaknya tidak ada manfaatnya. Manfaat untuk rakyat, ya sebagian besar mengakui adanya kemajuan dalam pembangunan, paling tidak pemerataan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, jalan, tol yang banyak. Tetapi menurut saya jalan tol juga tidak dibiayai oleh utang karena pengerjaannya juga diserahkan kepada investor kan, dan kemudian operatornya juga diserahkan kepada perusahaan korporasi swasta. Ini yang perlu diperiksa nih sebenarnya, kemana perginya aliran utang selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Karena sebagian besar juga pengerjaan-pengerjaan pembangunan, selain proyek-proyek pembangunan yang infrastruktur yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jalan tol yang dibangun jelas menggunakan pendekatan
private partnership atau KPBU, Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha. Tetapi pembangunan yang berkaitan dengan misalnya irigasi, bendungan, mungkin menggunakan utang tersebut. Nah, tetapi seberapa besar porsinya itu yang harus kita selidiki. Tetapi overall dalam konteks ketergantungan utang ini sebenarnya kan 80% itu dari APBN itu kan sudah terserap untuk belanja pegawai, 70-80%. Jadi kalau anggaran APBN itu struktur anggaran pembangunan, anggaran pendapatan dan belanja negara itu total posturnya rata-rata selalu 3.000, artinya 80% dari 3.000 itu sekitar 2.400 sudah untuk membiayai atau membelanjai pegawai negeri, baik pusat maupun daerah. Nah, sehingga kalau 60% untuk pembangunan fisik, infrastruktur dari sisa dari belanja pegawai tadi adalah 6.000, berarti ya sekitar 240 triliun. Nah, padahal 60% pembangunan infrastruktur itu di periode pertama Presiden Jokowi menjadi presiden itu sekitar 400 triliun lebih kan. Artinya utang-utang yang kemudian dikelola oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang Menteri Keuangannya adalah Sri Mulyani Indrawati, itu sebagian besar untuk pembangunan proyek fisik. Jadi leverage faktornya, daya ungkitnya tentu tidak cepat, membutuhkan waktu yang lama. Nah, serapan tenaga kerjanya memang ada kalau itu dikerjakan oleh padat karya atau tenaga kerja. Tapi seberapa besar peningkatan penciptaan lapangan kerja itu kan banyak data yang kemudian bisa diperdebatkan atau debatable. Bagaimana kita mengaitkan jumlah utang dengan pertumbuhan ekonomi di era Jokowi yang rata-rata 5%? Ini menarik lagi. Seharusnya dengan utang yang 6.000 tambah 6.693,9 triliun itu seharusnya mampu meleverage pertumbuhan ekonomi, growth kita lebih dari 5%. Kalau kita bandingkan ya dengan pemerintahan Presiden almarhum Soeharto, utangnya sedikit, tapi leverage faktornya bagi pertumbuhan ekonomi itu pada tahun 1970-an sampai 10,92%. Dan kontribusi terbesar, selain kita sebagai produsen minyak ketika itu 70% porsi APBN kita adalah sumber dari minyak, migas, tetapi kontributor pertumbuhan ekonomi kita itu adalah dari sektor pertanian. Nah, ini yang menariknya. Tetapi di zaman kita sudah reformasi, di era reformasi di mana sektor industrialisasi dan konsumsi semakin meningkat, justru kontribusi sektor pertanian dari utang 6.603,9 triliun yang telah diambil oleh Presiden Joko Widodo tidak berdampak kepada pertumbuhan yang lebih tinggi dari 5% dan tidak ada nilai tambahnya bagi sektor-sektor pertanian, perikanan, atau bagi kelompok-kelompok nelayan dan petani. Jadi sebenarnya siapa yang menikmati utang lebih dari 6.000 triliun itu? Kalau kita merefer kepada laporan kekayaan terbesar, ya 20 kekayaan korporasi terbesar Indonesia, saya bisa memastikan bahwa sebagian besar diambil oleh para korporasi konglomerat ini. Yang menikmati. Sebab dari tahun ke tahun, pertumbuhan kekayaan mereka semakin tinggi, semakin besar. Bahkan mengisi hampir 300% anggaran pendapatan belanja negara kita. Jadi kalau APBN kita itu totalnya 3.300 sekian triliun, mereka 3 kali lipat kekayaannya dibandingkan APBN. Jadi kalau mereka berkontribusi untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap utang, sangat bisa. Kalau mereka mempunyai keinginan berkorban membangun bangsa Indonesia, merah putih, lahir dan besar di Indonesia, Indonesia First atau Nation First, itu bisa mengungkit mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri kita. Jadi utang 6.000 triliun itu di era Jokowi lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang. Ya, faktanya begitu. Karena pendapatan masyarakat tidak ada yang berubah. Tidak ada perkembangan terhadap perubahan pendapatan masyarakat. Walaupun secara make up kita diklaim sebagai negara maju,
masuk dalam kelompok G20, G20, dan kemudian ikut terlibat dalam OPEC, tapi faktanya di lapangan justru pengangguran dan kemiskinan stagnan. Walaupun ada perubahan misalnya pengurangan, tidak signifikan terhadap kontribusi utang terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Bagaimana dengan tingkat kebocoran dari nilai utang 6.000 triliun itu? Ya, ini juga yang menjadi catatan kita ya. Kebocoran ini memang sebenarnya entah kebiasaan, entah sudah culture, entah sudah semacam fatsun di dalam pengelolaan keuangan negara kita, ini harus menuntut komitmen kita bersama. Kalau dulu begawan ekonomi almarhum Profesor Sumitro Djosodikusumo, bapaknya presiden kita, almarhum Sumitro, itu mengatakan 30% kebocoran anggaran pembangunan. Ya, di zaman kemudian Bappenas sebagai think tank dan sebagai perencana pembangunan nasional begitu dominan dalam mengambil peran untuk melakukan berbagai penetapan perencanaan pembangunan prioritas dan pilot project. Jadi 30%. Tetapi hasilnya kemudian juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sampai kita berhasil mencapai swasembada beras tahun 1985. Jadi ada buktinya, bocor pun 30%, itu masih meleverage pertumbuhan ekonomi kita, mengungkit daya beli masyarakat. Bahasanya rakyat masih kebagian. Masih kebagian, para petani kita masih menikmati kesejahteraan, pendapatan mereka juga meningkat, dan PDB kita meningkat, dan pendapatan per kapita itu kan cukup ada peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi ketika berbicara hutang yang dikelola oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, itu tidak ada peningkatan pendapatan per kapita. Artinya, selain tidak meleverage pertumbuhan ekonomi dari 5%, walaupun diklaim ya bahwa 5% itu baik dibanding negara-negara maju, ya otomatis baik karena pertumbuhan negara maju memang sudah stagnan. Ya paling tinggi 2% atau kemudian itu sudah bagus. Tetapi average kalau negara maju itu paling rata-rata 1-1,5% pertumbuhan ekonominya karena mereka sudah dalam konteks pertumbuhan negara yang mapan, yang maju, yang mature ya. Sementara kita masih punya peluang potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 5%. Tapi peluang itu kemudian tidak tercipta. Sehingga menurut catatan saya mungkin bocornya 2 kali lipat dari 30%. 60%. Jadi 60%. Kemungkinan besar karena ketika logika kita menyandarkan pada benchmarknya ya, membandingkan benchmark dengan pemerintahan Presiden almarhum Soeharto atau Orde Baru yang 30%, ya itu bisa meleverage 10,9% atau rata-rata 6%. Dibandingkan dengan Presiden SBY saja yang utangnya 2.000 masih bisa pernah 6,2%. Sementara di pemerintahan Presiden Joko Widodo utangnya besar, pertumbuhan ekonominya hanya 5% rata-rata. Jadi kira-kira berapa kebocoran anggaran negara di era Jokowi? Jadi kalau kita lihat ya, antara misalnya tadi kita mencoba melihat siapa penikmati kan Kementerian Keuangan sudah mempublish kan ada transfer pricing, ada under pricing. Nah, apakah bisa kita katakan ini kebocoran atau tidak? Tetapi faktanya ya pengelolaan sumber daya alam kita baik batu bara, nikel, mineral batu bara bauksit, tambang batu bara, emas dan lain sebagainya itu ternyata kami dari Forum Ekonomi Konstitusi itu menemukan itu total transfer pricing yang terjadi 10 tahun itu 11.000 triliun. 11.000 triliun. Jadi kalau kemudian bicara kebocoran, ya nilai permainan harga ekspor itu mencapai 11.000 triliun. Itu terdiri dari nilai harga ekspor batu bara ditambah dengan yang lainnya. Misalnya orang mungkin tidak menghitung ya ketika pembukaan lahan ya, itu kan ada penebangan pohon seperti pembukaan IKN, itu akan penebangan pohon. Itu pohon kita tuh bagus-bagus, Bung Mardi. Ya, jadi ini kan tidak dihitung orang, padahal ini juga diekspor.
itu kalau di total 10 tahun terakhir penebangan permukaan lahan baru itu bisa mencapai 7.000 triliun rupiah. Nah, ditambah dengan utang pemerintah 6.693 triliun tadi, totalnya itu 17.693,9 triliun. Nah, jadi ini modal yang sudah sebenarnya kalau digunakan dengan baik, ini bisa meleverage tidak hanya 5% kalau ini masuk ke dalam negeri. Nah, transfer pricing ini yang kemudian ditemukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira ini kan harus diusut. Harus diusut secara tuntas supaya ini coto walo-walo kata orang Jawa. Siapa yang membawanya, siapa yang menikmatinya, siapa yang melakukannya. Nah, dalam perspektif itulah kemudian saya optimis pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau bisa mampu menangani ini, kita mungkin akan bisa mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Oke, baik. Udah. Tadi praktek transfer pricing dan under invoicing itu nilainya mencapai 11.000 triliun rupiah. Ya. Kok itu sama dengan yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi 2016 saat melaunching program tax amnesty ya? Bahwa Pak Jokowi saat itu mungkin kita masih ingat semua bilang bahwa di kantong saya ada 11.000 triliun. Udah bisa menjelaskan nggak? Ada irisan apa? Saya ketika menghitunginya juga kaget ya. Kok bisa nyambung ya jumlah 11 triliun dengan ucapan Presiden Joko Widodo di kantong saya 11 triliun. 11.000? 11.000 triliun, maaf. 11.000 triliun. Nah, ini saya kaget ketika itu. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Tenang saja. Artinya memang kita sudah siap membangun ya. Tetapi kok terakhir kali kita lihat kok utangnya jadi nambah. Ya kan? Kalau 11.000 triliun ada di kantong Pak Presiden Joko Widodo, waktu menjabat, tentu 6.693,9 triliun ini tidak akan masuk ke utang kita kan? Nah, kenapa kok ada tambahan utang kalau di kantong memang ada 11.000 triliun gitu? Nah, ini yang kemudian question mark bagi kita. Apakah kemudian motifnya 11 triliun itu mengantongi atau untuk memberikan dana itu bagi pembangunan bangsa dan negara? Ini kan teringat juga kemudian ada percakapan almarhum Rizal Ramli dengan beliau yang kemudian bertanya kepada Bang RR, ekonom senior kita almarhum Rizal Ramli. Entah benar atau tidaknya, tapi video itu beredar atau percakapan itu redaksinya beredar di berbagai media antara sosial. Pak Jokowi dengan Bang Rizal Ramli. Mas, bagaimana caranya supaya bisa kaya jadi presiden? Nah, itu yang disampaikan Pak Jokowi. Itu yang pengakuannya almarhum Rizal Ramli. Benar tidaknya tentu kita tidak tahu ya, tetapi itu sudah tersebar di ruang publik. Nah, saya jadi berpikir, apakah kepemimpinan nasional kita ini memang diperuntukkan atau bertujuan untuk mencari kekayaan pribadi? Orientasinya. Ini pertanyaan tidak hanya kepada Presiden Republik Indonesia, tapi kepada kepemimpinan daerah juga. Apakah bupati, wali kota, atau gubernur dan para menteri duduk mengemban amanah untuk bertujuan mencari penghidupan kaya raya? Nah, ini kan harus kita pertanyakan. Karena apa? Karena mereka ini bisa duduk dipilih oleh rakyat gitu loh. Harusnya bekerja, karena dipilih oleh rakyat, harusnya bekerja untuk rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Slogannya TNI itu loh. Jadi kepemimpinan nasional itu tidak jauh beda dengan bagaimana TNI berslogan, Tentara Nasional kita, dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan oleh karena itu, kalau kemudian motifnya menjadi mencari kekayaan, tentu jadi rebutan ya. Seperti semut mencari gula. Jadi semua orang berkompetisi dengan menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan kompetisi, dan setelah duduk, karena mengeluarkan ongkos politik, kemudian harus mencari dana tambahan atau supaya bisa kaya raya, itu tentu mengelola ugal-ugalan lah. Utang sembarangan, yang penting dana yang saya keluarkan untuk kampanye, balik lagi dan saya bisa menjadi kaya raya. Kalau ini menjadi motif kepemimpinan nasional kita, wah, bagaimana generasi bangsa dan generasi muda, generasi penerus kita di bangsa dan negara kita ke depannya, di masa depan. Ini akan meninggalkan tambahan-tambahan utang baru berikut, dan semakin hari, semakin lama, dari periode ke periode, kita akan tergantung terhadap utang dan menjadi candu. Apakah memang di era Jokowi ada situasi yang membuat
para pengusaha atau para pemain di sektor tambang itu merasa nyaman sehingga terjadi praktek transfer pricing dan under invoicing itu? Jadi gini Bung Marzi, pasca reformasi, hampir seluruh undang-undang sektoral itu liberal dan bahkan super liberal, memberikan keleluasaan kepada korporasi swasta untuk mengeruk sumber daya alam kita. Padahal pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tetapi negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui undang-undang, ini dari hulu persoalannya. Jadi hulu ini adalah bagian dari tanggung jawab pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada di Senayan. Nah, mestinya kalau berkomitmen terhadap konstitusi, konsisten terhadap pelaksanaan ideologi Pancasila, undang-undangnya harusnya tidak diproduksi. Karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Utamanya pasal 33 ayat 2 dan 3. Ayat 3-nya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Faktanya, tambang batu bara, tambang nikel, tambang emas, tambang boksit, dan tambang-tambang lainnya, termasuk juga pengelolaan perkebunan sawit, seluruhnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Korporasi swasta. Kita tahulah nama-namanya yang banyak itu kan. Yang terbesar itu, ya baik itu yang menghasilkan mie instan, minyak goreng, itu dikuasai. Padahal perintah konstitusi itu adalah hak kuasa negara. Dan mandat konstitusi seharusnya diberikan kepada badan usaha milik negara. Migas pun begitu. Undang-Undang Migas tahun 2001 memberikan mengamputasi ya hak mandat konstitusinya Pertamina dan diserahkan sebagian besar ke kontraktor swasta untuk mengeksplorasi tambang minyak kita. Jadi kontribusi terbesar dari minyak, kontribusi terbesar dari batu bara, inilah ketemu relevansinya dengan 11.000 triliun tadi, tidak masuk ke kas negara kita. Karena praktek yang dijalankan menyimpang dari konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan yang mengelola hak pengelolaan itu diberikan kepada swasta. Padahal Bung Marji tahu kan, perusahaan terbatas atau korporasi swasta itu apalah mencari untung. Dan untung tidak dibagikan ke rakyat. Untung adalah bagi pemegang saham. Dan pemegang saham adalah para taipan pemegang saham terbesarnya. Pemilik perusahaan-perusahaaan tambang, pemilik perusahaan-perusahaan sawit, dan pemilik perusahaan-perusahaan makanan. Dan mereka selalu masuk dalam 10 besar orang terkaya Indonesia. 20 besar orang terkaya Indonesia dan dunia. Dan dunia. Jadi itu faktanya ya. Jadi kemana itu arah SDA kita? Ya ke mereka. Menurut Uda, itu semakin menjadi-jadi di era Jokowi? Semakin menjadi-jadi. Tidak hanya era Jokowi sebenarnya. Pasca reformasi. Cuman semakin besar ya. Tidak hanya tidak hanya pengelolaan SDA kita yang menjadi-jadi, tetapi pengelolaan utang pun kemudian tidak digunakan sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional. Tidak digunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak gitu loh. Kenapa? Karena pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, pembangunan lapangan terbang, pembangunan pelabuhan, itu juga yang mengerjakan pihak korporasi swasta. Belum lagi proyek-proyek pembangunan yang selama ini dikerjakan di Kementerian PU oleh misalnya pengusaha-pengusaha menengah ke bawah, itu dikerjakan juga oleh perusahaan-perusahaan besar. Baik. Tapi kalau kita flashback ke belakang, kan Pak Jokowi punya nawacita. Itu berarti jauh dari harapan itu. Dengan praktek yang terjadi. Pada awalnya kan ada slogan kalau di kampanyenya Presiden Obama di United States of America itu kan hope ya, a hope gitu kan. Sama ini orang melihat paduan ya, Obama kan kurus ya, tinggi ya. Wah ini tampilannya juga sederhana, sama perawakannya kan. A hope juga para pendukungnya, wah ini sederhana, itu yang diusungkan. Nah nawacita dan Trisakti ini kan keren, seperti almarhum Bung Karno
menyampaikan pidato yang sangat berapi-api, Trisakti dan Nawacita, kemandirian, bangsa. kebudayaan, itu kan luar biasa demi kepentingan nasional. Tapi itu tampilan, citranya, casing. Faktanya ternyata tidak demikian. Ya, fakta yang tidak terbantahkan adalah pembicaraan antara Bapak Joko Widodo dengan almarhum Rizal Ramli. Berarti apa? Jadi menjadi pemimpin itu dimanapun kemudian pasca reformasi itu untuk menjadi kaya, Bu Marji. Motif. Bukan untuk kepentingan rakyat. Motifnya jelas. Apalagi sistem politik dan sistem pemilu kita membuat orang untuk berbuat semau gue dan berbuat menghalalkan segala cara. Karena biaya yang mahal, ya, ongkos political cost-nya itu tinggi. Itu sudah disampaikan oleh seluruh ahli politik di Indonesia. Tetapi tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang sistem politik kita. Nah, ini problem politiknya yang kemudian merembet ke sektor ekonominya. Apalagi kemudian ditambah ya portofolio kabinet diisi oleh kepentingan pribadi. Baik, udah. Jadi di zaman Jokowi kan image yang dibangun pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek-proyek mercusuar. Itu yang ditujukan ke rakyat. Tapi ternyata di bawah ini udah habis. Sumber daya alam. Jadi kalau di pemerintahan Orde Baru di zaman Presiden almarhum Soeharto, rakyat itu kan modal pembangunan. Termasuk sumber daya alam itu modal pembangunan. Stabilitas politik itu modal pembangunan. Kenapa 3 komponen ini sangat penting? Karena saling berkaitan. Saling menopang. Karena rakyat, pemimpin membutuhkan rakyat. Karena tanpa rakyat tidak ada pemimpin, Bung. Rakyat dipilih, pemimpin dipilih rakyat. Jadi harusnya mengabdi untuk kepentingan rakyat. Lah ini parah. Dipilih rakyat, dianggap sudah selesai membeli suara di pemilu. Akhirnya apa? Bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan yang memberi uang, yang mendukung. Bohirnya. Nah ini kan sudah salah, ya. Modalnya sudah hilang satu. Yang kemudian yang kedua, modal SDA-nya diberikan juga kepada korporasi swasta yang mandatnya harus kepada BUMN, diserahkan kepada swasta. Sudah 2 pilar yang hancur. Sudah 2 pilar yang lari dari kepentingan stabilitas politik. Ya akhirnya, karena ini modalnya 2 ini hilang, dampaknya nanti akan ke stabilitas politik. Jadi kekhawatiran, ya, akan adanya, ya, istilahnya apa itu? Kalau Agustus Mob atau Agustus Rush itu wajar. Kalau pemerintah tidak segera membenahi ini, tentu kemungkinan instabilitas sosial dan politik atau distrust itu berpeluang untuk mengganggu stabilitas politik untuk pembangunan. Nah, oleh karena itu sebenarnya adalah tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat untuk membereskan segala macam perundang-undangan sektoral ini yang saat ini bertentangan dengan konstitusi pasal 33 Undang-Undang 45. Jadi begini, kalau kemudian saya tidak tahu ya, apakah ini dipahami oleh anggota DPR yang sekarang, karena faktanya kan pergi ke Senayan ataupun duduk sebagai anggota legislatif tentu ongkosnya kemarin besar juga. Dan praktek transaksional suara dalam pemilu ini sudah menjadi absah secara formal ketika rakyat menerima dana ketika sebelum masuk ke bilik suara. Nah, ini juga harus kita sadarkan ke masyarakat kita. Jangan sampai kemudian berpikir jangka pendek hanya untuk kemudian mendapatkan sesuap nasi, melupakan segenggam sekarung beras yang hilang di 5 atau 10 tahun mendatang. Udah. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan yang 11.000 triliun itu? Ya, ini problem nasional. Harusnya bisa diselesaikan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Banyak jalan menuju ke Roma, kata orang bijak. Tapi jangan terlalu sering makan kue Roma. Jangan bisa. Yang instan-instan harus kita coba untuk mulai menatanya. Nah, terkait yang 11.000 triliun ini high politic communication. Jadi menurut saya Presiden... Tapi masih bisa diselamatkan nggak? Masih ada nggak? Harusnya masih bisa diselamatkan. Masih ada nggak itu barang? Harusnya masih bisa diselamatkan. Di dalam apa di luar? Nah,
Ini yang kita tidak tahu. Harusnya lah 11.000 triliun itu bisa membangun kemandirian bangsa kita, bisa membangun fondasi ekonomi kita lagi yang sudah dicita-citakan melalui visi misi cita Presiden Prabowo Subianto. Artinya, keinginan baik Presiden Prabowo Subianto membangun kembali bangsa yang sudah menyimpang dari ideologi dan konstitusinya, itu sebuah tekad yang sangat perlu kita dukung secara bersama-sama. Karena ini menyelamatkan kepentingan nasional untuk membangun Indonesia kembali yang berdasarkan wasiat atau warisan para pendiri bangsa. Jadi niat tulus ini tidak main-main kalau kita bicara soal kekuatan nasional kita dalam pentas geopolitik dunia. Apalagi pada saat ini momentumnya apalah sangat tepat untuk kemudian berbenah di saat geopolitik di daerah di belahan dunia lain sedang mengalami goncangan. Oke. Langkah yang perlu dilakukan, langkah yang tegas atau negosiasi? Langkah-langkah untuk melakukan perbaikan bangsa, kalau presiden sebagai simbol kepemimpinan nasional kita harus ditaati, harus dipatuhi, dan harus bisa bersinergi membangun kekuatan bangsa. Tentu presiden akan melakukan langkah-langkah yang pertama persuasif, komunikatif, negosiatif, dan kemudian kolaboratif. Ini langkah yang sangat baik untuk dilakukan terkait dengan 11.000 triliun atau kejahatan transfer pricing dan under pricing selama 10 tahun lebih dilakukan oleh para korporasi. Pak Prabowo udah tahu? Pasti sudah tahu. Kelompok-kelompok mana saja? Kelompok mana itu sudah tahu. Individu mana saja? Ya, dan saya menyayangkan kalau hanya sekedar Patriot Bond yang 10 triliun itu seupil lah. Ini pertanyaan yang aneh bagi saya. Kalau presiden sudah menghimbau, mengajak itu ya mbok yao ya, ditampung disambut dengan baik dan positif. Mumpung ini sudah diajak baik-baik. Jangan sampai kemudian mohon maaf ya, jangan sampai kemudian kita bicara nasionalisme, tapi kita melakukan tindakan-tindakan yang anti-nasionalisme. Persoalannya mereka mau tidak mengembalikan itu? Ya, pilihannya hanya dua, mengembalikan atau masuk hotel Prodeo. Atau bisa yang paling ekstrim mungkin, dan saya tidak menginginkan itu karena itu kemudian akan membuat membuat situasi politik dan sosial kita nggak bagus. Sudah dialami dulu kan ketika ada penjarahan di beberapa tempat. Nah, kita tidak ingin itu terjadi gitu loh. Bukan mau menakut-nakuti. Kalau orang dan manusia SDM bangsa Indonesia itu yang sudah paham, itu harusnya berbicara soal toleransi, soal pengorbanan. Apalagi di tahun bulan Agustus ini kita memperingati proklamasi kemerdekaan. Apakah yang menikmati 11.000 triliun rupiah itu dari praktek transfer pricing dan undervoicing adalah mereka-mereka yang selama ini menguasai ekonomi kita? Ya, jadi 1-2% ya produk domestik bruto kita itu memang mengalami peningkatan. Tetapi siapa yang menikmati kue PDB itu tidak pernah beralih, tidak pernah menetes. Jadi trickle down efek menetes ke bawah dari sebuah pertumbuhan, misalnya taruhlah, wah kita tumbuh 10%, 5% di 10 tahun terakhir 5,2 itu bagus dengan iya. Tapi siapa kuenya yang menikmati kue itu siapa? Ini pertanyaan penting kita bicara pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sekedar angka, tetapi siapa yang menikmati kue itu? Nah, oleh karena itu, sebenarnya bukan hanya 10 tahun terakhir. Anda itu sudah diberikan privilege, hak istimewa oleh Presiden Soeharto dulunya, almarhum Soeharto. Ya, dengan membuka akses ke perbankan. Para Taipan ini? Para Taipan ini. Tanpa oligarki ini, tanpa privilege dari kepemimpinan nasional, nggak mungkin mereka. Jadi, menjadi naif, menjadi tidak masuk akal kalau mereka tidak mau mengembalikan misalnya transfer pricing ataupun under pricing yang sudah diduga kuat dilakukan oleh mereka. Karena mereka sudah mengambil banyak sekali. Mengambil banyak dari
Sudah bukan hanya mengambil banyak, diberikan fasilitas istimewa oleh pemerintahan Republik Indonesia. Dengan mengeruk sumber daya alam tadi. Tidak hanya mengeruk sumber daya alam, tapi akses ke perbankan untuk membangun industri itu diberikan kepada para Taipan ini. Oke. Dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki, bagaimana potensi mereka dalam tanda kutip melakukan perlawanan? Nah, ini pertanyaan menarik. Pada posisi kepemimpinan nasional yang kemudian 11.000 triliun terjadi 10 tahun terakhir, dan tambahan utang 6.693,9 triliun itu adalah domain mantan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, saya berpikir kalau orang sudah selesai dengan dirinya, itu kan dengan sukarela ya, mengajak orang-orang yang selama ini mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk kemudian bersama-sama, saya sudah selesai, saya menjadi negarawan, dan saya akan bantu Presiden terpilih. Kan begitu. Apalagi Presiden Joko Widodo menitipkan seorang anak mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kurang baik apa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Ini terlepas dari urusan kalah menang kompetisi presiden ya. Tetapi setelah Presiden terpilih, kita harus hormati keputusannya dan kita harus dukung oleh bahkan mantan presiden sekalipun. Oke, sebentar Uda. Menurut Uda berarti para penikmat 11.000 triliun ini melalui praktek transfer pricing dan under invoicing masih bersama Jokowi? Bukan masih bersama Jokowi, masih melawan. Melawan siapa? Melawan pemerintahan yang sah. Melawan pemerintahan Prabowo? Iya. Mereka masih bersama Jokowi untuk melawan Prabowo? Saya tidak tahu secara fisik masih bersama Presiden Joko Widodo atau tidak. Tetapi dengan melihat postur APBN kita yang semakin carut-marut, semakin berdarah-darah, dengan angka 11.000 triliun ini, mestinya APBN kita bisa diatasi non-defisit, tidak defisit. Karena ada modal yang kita gunakan untuk pembangunan, ada modal yang kita gunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ada modal yang kita gunakan untuk membangun kembali non-infrastruktur, tidak hanya infrastruktur, tetapi membangkitkan ekonomi rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Oke, baik. Mereka tentu pestanya tidak ingin berakhir kan, udah? Secara manusiawi ya, tidak ada orang yang mau turun derajat kan. Bung Marji juga kalau sudah duduk di kursi empuk, sangat berat untuk turun dari sang singgasana yang empuk, yang dihormati. Tapi pilihannya secara alamiah tidak ada lagi, Bung. Ya, dalam sejarah pergerakan kepemimpinan dunia, otoritarian sekalipun, kaya sekalipun, Anda tidak akan menikmatinya setelah hayat berakhir. Baik, udah. Berarti kekuatan ekonomi yang selama ini bersama Jokowi, hari ini tidak nyaman dengan rezim Prabowo? Saya menduga kuat, iya. Masih belum nyaman. Masih belum mau berkorban. Masih belum pengen berjuang untuk bangsa ini. Masih belum nampak nation first-nya. Belum nampak Indonesia first-nya. Kalau sudah nampak, mestinya datang ya kan? Nih, saya serahkan. Saya bangun Indonesia. Saya patriot bangsa. Tidak kok malah ditawarkan pemerintah dengan patriot bond, belinya cuma 10 triliun. Ecek-ecek. Harusnya 11.000 triliun ini bisa diselesaikan di meja sambil makan bersama. Dan ketika mereka berkorban, tidak membuat mereka miskin juga? Tidak berkorban miskin. Berapa sih kekayaan mereka? Ribuan triliun. Tidak akan habis. 7 turunan? 7 turunan. Ya, begini, kalau kita membenchmark dulu ya, negara yang sangat liberalis dan kapitalis seperti United States of America, banyak perusahaan korporasi yang sudah mulai melakukan transformasi mengikuti pola koperasi, walaupun tidak utuh, pola pasal 33 Undang-Undang 45. Sudah banyak. Bahkan di negara Skandinavia yang maju itu, yang kemudian di benchmark, dibanding-bandingkan, ini negara tidak beragama tapi tertib. Lah, Anda sebagai warga negara Indonesia yang mendapat privilege harusnya juga membantu dong ke arah sana supaya Indonesia juga bisa seperti negara-negara Skandinavia, berpendapatan tinggi. Ya, Anda yang harus membagi kan gitu. Kenapa di sana bisa tertata baik dan pendapatannya tidak timpang? Karena peran-peran korporasinya dan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.
Lah masa di sini pasal 33 ada di konstitusi, prakteknya di Skandinavia, tapi di sini tidak ada, tidak berjalan gitu kan lucu jadinya. Aneh kan? Bahkan ada yang bilang kita lebih liberal dari negara liberal. Super liberal, neoliberal, Oke, bahkan baik. negara pun Oke. tanpa daya di hadapan mereka. Oke. Ini harus hati-hati loh. Anda bicara soal ketimpangan ekonomi ini, kita tidak bicara soal hanya perbedaan angka-angka, tapi bicara soal di mana Anda berada, di mana Anda lahir dan dibesarkan, dan di mana Anda harus peruntukkan dana yang sudah Anda cari di Indonesia. Oke, baik. Udah, sebagai ekonom, udah melihat perlawanan seperti apa, dalam tanda kutip ya, perlawanan yang bisa dilakukan oleh kekuatan ekonomi yang selama ini membersamai Jokowi terhadap rezim Prabowo. Jadi ini kan kalau betul-betul ini sebuah kejahatan ekonomi, underpricing dan transfer pricing dan underfusing, mestinya pihak aparat hukum harusnya bekerja. Enggak, maksud saya perlawanan ekonomi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengganggu pemerintahan Pak Prabowo ini secara ekonomi? Secara ekonomi tentu akan membawa kabur dana itu. Tidak menempatkannya di dana-dana pembangunan Indonesia. Nah, inilah yang membuat pasar bursa dan nilai kurs valuta asing antara rupiah dan dolar selalu bergejolak. Itu perlawanannya. Yang sangat kemudian money oriented dan seperti permainan judi. Bandarnya yang menguasai. Jadi saya melihat keanehan indeks harga saham gabungan dan nilai kurs valuta ini. Karena persoalannya adalah demand dan supply. Ketika Bung Marji punya dana besar, Bung Marji bisa ambil saham banyak di sana. Ketika nampak nilainya baik, dilepas. Dan tarik ulur tahun itu tergantung dengan siapa penguasa, kalau dalam konteks komoditas barang fisik, siapa distributor terbesarnya. Itu yang melakukan permainan. Begitu juga dengan nilai kurs. Perbedaan nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah siapa yang membeli dolar paling banyak. Tentu yang memiliki uang paling besar kan. Tidak mungkin rakyat kecil memborong dolar. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita minta terhadap bangunan kemandirian atau asta cita presiden yang sudah bagus ini adalah mari membangun Indonesia dari hasil privilege yang sudah diberikan. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia. Jangan sampai ketimpangan ekonomi menciptakan instabilitas politik. Karena itu bisa saja terjadi. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh mereka, sejauh mana peluang mereka bisa menjatuhkan presiden? Sangat besar peluangnya. Sehingga apa? Konteks Londo Ireng ini menjadi relevan. Mewujud relevansinya kan. Jadi Presiden Prabowo Subianto saya kira tidak bercanda dalam perspektif menyebutkan Londo Ireng itu. Memang ada pihak-pihak di dalam negeri ini yang bertindak seperti penjajah. Itu yang saya sebutkan tadi. Anda mengeruk kekayaan alam Indonesia, tapi Anda larikan uangnya di luar negeri. Ini apa namanya? Bukan Londo Ireng namanya. Begitu kan Belanda dulu mengkolonisasi Indonesia. Begitu kan VOC dulu menjarah sumber daya alam menjadi monopoli di Indonesia. Bukankah itu fakta Londo Ireng? Ya, kalau Belanda jelas kan, dari orang asing. Lah Londo Irengnya lahir dan besar di Indonesia, diberikan privilege oleh pemerintahan, sekarang mau melawan pemerintahan yang sah. Hanya karena preferensi politik berbeda. Ini yang harus kita. Tidak bisa Anda kemudian seenaknya saja menjadi warga negara tanpa kemudian menuntut pengabdian dan kewajiban sebagai warga bangsa. Sebagai sesama anak bangsa. Inilah inti dari perjuangan kemerdekaan itu. Mandat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa negara proklamasi kemerdekaan 1945. Instrumen negara dan regulasi apa yang bisa dipakai untuk mengamankan 11.000 triliun tadi itu? Nah, makanya kita minta itu Senayan. Kalau memang betul-betul wakil rakyat. Ya, jangan diplesetkan menjadi apa? Dengan Dewan Penggarong Rakyat. Dewan macam-macam itu yang jelek. Tolong kembalikan citra DPR sebagai wakil rakyat. Saya tidak sepakat dengan penamaannya. Undang-undang perampasan aset. Itu terlalu jelek lah, terlalu buruk. Artinya apa? Jangan sampai kita melawan Londo Ireng, menamakan Londo Ireng, tapi kita berbuat juga seperti Londo Ireng.
Itu Karena kan kita mengambil hak sebenarnya. kita mau mengambil hak, tapi jangan kemudian menamai dengan perampasan. Lebih baik undang-undang pengambil alihan aset. Itu kan lebih Pancasilais. Kita ingin meminta mereka berkorban. Tolong dong, mari kita bangun bersama. Kita ingin maju bersama. Kita bangun kekuatan kemandirian bangsa. Tolong dong berkorban seperti para pahlawan, pejuang bangsa dan pendiri bangsa dulu. Setelah hampir 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, udah melihat apakah mereka ini sudah memperlihatkan tanda-tanda punya niat baik untuk mengembalikan tadi? Saya melihat ada beberapa pengusaha yang sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Tapi baru minoritas, sebagian kecil. Mayoritas masih belum. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Gonjang-ganjing yang selama ini kita hadapi. Belum lagi, mohon maaf, mereka membohiri pembuat regulasi. Mereka juga ada di postur kabinet. Jadi apa? Jadi secara politik mereka memiliki kekuatan di dalam pemerintahan. Nah, oleh karena itu kita meminta komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan dalam tanda petik anasir-anasir yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak bertindak nasionalis, baik di Senayan maupun di dalam kabinet Bapak Presiden Prabowo sendiri, yang kita sebut dengan londo ireng tersebut. Karena waktunya sudah 2 tahun beliau memimpin, sementara 3 tahun yang lagi ini akan terlibat dalam suasana kompetisi untuk pemilu 2029. Artinya apa? Ini kesempatan dan waktu yang sangat terbatas untuk bicara soal kepentingan Indonesia atau Indonesia First, Nation First. Jadi kalau kemudian national interest yang memang menjadi kepentingan bersama, mari kita bangun Indonesia bersama-sama berdasarkan komitmen asacita Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu kita meminta tidak hanya perbaikan regulasi yang secepat-cepatnya itu betul-betul untuk kepentingan rakyat, bukan secepat-cepatnya merevisi undang-undang, tapi untuk kepentingan korporasi. Ini kan nggak benar. Dan kemudian juga komitmen, ya, atau istilahnya itu fakta integritas dari anggota kabinet. Karena mereka yang melakukan eksekusi day by day pemerintahan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto. Sebagai pembantu, tentu Presiden sudah bisa menilai mana sebenarnya pembantu yang bekerja untuk kepentingan kepemimpinan nasional yang saat ini berjalan, mana yang masih loyal terhadap kepemimpinan sang mantan. Udah. Apakah memungkinkan pemerintah mengambil langkah untuk menasionalisasi korporasi-korporasi yang terkait dengan tadi itu? Perampokan sumber daya alam yang sudah berlebihan, seperti yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin di Amerika Latin, di Afrika, maupun di Rusia. Sebagai ekonom, saya sangat hati-hati di dalam mengambil langkah kebijakan. Karena kalau nasionalisasi POC yang dilakukan oleh Presiden almarhum Bung Karno dulu berdasar Undang-Undang 86 tahun 98 itu betul-betul digerakkan oleh kepentingan rakyat kita bersama. Karena tertindas, karena teraniaya, karena ada ketimpangan, dan musuhnya jelas. Nah, ini musuhnya kan londo ireng, saudara sebangsa kita sendiri. Saya sih berharap katanya yang lebih pas adalah transformasi. Nah, saya menginginkan perusahaan-perusahaan korporasi ini bisa bertransformasi. Karena perusahaan-perusahaan kapitalis korporat di United States of America dan di belahan Eropa sudah mulai melakukan transformasi yang sama. Artinya apa? Ada bahagian-bahagian kesejahteraan bersama yang mulai diintroduksi di dalam perusahaan, tata kelola perusahaan korporasi tersebut. Jadi kita menginginkan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak juga melakukan, karena Presiden dalam beberapa kasus juga sudah melakukan perampingan terhadap badan usaha milik negara kan, perusahaan-perusahaan BUMN yang kemudian perusahaan-perusahaan negara yang kemudian tidak efisien akan dibekukan atau dilikuidasi atau dimerger dengan perusahaan-perusahaan induknya. Ini langkah-langkah taktis dan efektif untuk mengurangi beban inefisiensi dan inefektivitas terhadap usaha-usaha inti yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, terutama terkait dengan mandat konstitusi untuk Pasal 33 ayat 2 dan 3 tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, transformasi bisa dilakukan atau yang ketiga bukan nasionalisasi. Jadi mengembalikan kewenangan
pengelolaan sumber daya alam itu pada BUMN. Hmm. Artinya apa? Ya otomatis undang-undang atau regulasi turunannya harus menyesuaikan. Misalnya, kita sebut aja nama, Adaro mengelola tambang, KPC mengelola tambang, Bunyi Resource mengelola tambang, ini semua kembalikan kepada BUMN. Bisa nggak Anda melakukan pengorbanan itu sebagai seorang korporasi yang berjiwa nasionalis? Peluangnya mau atau tidak mau? Pilihannya hanya dua. Kalau saya menganggap Presiden harus mengambil langkah-langkah tahapan yang bijaksana, persuasif, negosiatif, kompromis, dan tegas. Kalau tidak bisa 3 langkah ini, langkah keempat tegas. Saya ambil kembali melalui regulasi. Dan itu sah secara konstitusi. Karena itu yang kemudian menjadi problem kita secara di dalam menata kelola sumber daya alam kita yang selama ini dinikmati oleh orang per orang dan sekelompok orang. Dan mereka akan melawan pastinya. Ini kan sangat tergantung dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok. Nah, kalau Bung Marji ditanya, kalau sudah enak ini, kira-kira kalau berkorban, kira-kira gimana? Saya balikkan, saya sebagai host. Mau nggak untuk kepentingan rakyat bersama? Daripada Bung Marji disisihkan oleh masyarakat banyak, atau lebih keras lagi, dijahati oleh masyarakat tetangga. Itu kan tidak kita inginkan. Jadi pilihannya tidak mudah, tapi pilihannya juga akan menyulitkan dirinya dan kelompok itu tersebut. Kalau bahasa udah Devi ini adalah hari ini adalah saatnya mereka berkorban. 17 Agustus 1980 tahun kita merdeka. 81 tahun. 81 tahun kita merdeka. 98 ke 2026 sudah 28 tahun kita melaksanakan reformasi. Tidak ada hasil yang signifikan terhadap. Dulu kita berjuang reformasi, menuntut Pak Harto untuk tidak melakukan KKN. Ternyata kita melakukan KKN di segala bidang. Lebih parah lagi dibandingkan apa yang dilakukan oleh almarhum Pak Harto dulu. Jadi kita bersama-sama harus mengubah kebiasaan, mengubah culture di dalam, baik itu di dalam pemerintahan atau birokrasi, maupun dalam tata kelola bisnis, ekosistem bisnis yang saat ini berlangsung, dengan apa? Menempatkan posisi ekonomi konstitusi pasal 33 Undang-Undang 45 sebagai bagian tidak terpisah dengan tata kelola perekonomian berbangsa dan bernegara. Sehingga apa? Yang berkaitan dengan ayat 2 dan ayat 3 itu betul-betul harus diserahkan pengelolaannya kepada mandat konstitusi, yaitu badan usaha milik negara. Sehingga apa? Hasilnya itu tadi, kan kalau perusahaan korporasi kan kalau untung yang Bung Marji punya, saya punya, seberapa besar saham saya di sana, untungnya dividennya dibagi. Tapi kalau kembali ke BUMN, keuntungannya masuk ke kas negara. Inilah modal dalam melaksanakan pembangunan pembiayaan program pembangunan. Dan itu bisa mensupport target ekonomi Pak Prabowo 8% ya? Ya, kalau ini dikelola dan ditata, banyak program yang kemudian kita laksanakan secara mendasar, program-program kemaslahatan ekonomi, kemandirian ekonomi, dengan membangun kelompok-kelompok terbesar ya, mata pencarian terbesar di negara itu, dan kita sudah punya benchmark. Kalau kemudian agrokompleks industri dibangun, hilirisasi atau industrialisasi, added value dibangun, itu akan mencapai pertumbuhan 8% lebih menurut saya, karena Presiden almarhum Soeharto punya pengalaman 10,92%. 11.000 triliun jika memang bisa diselamatkan dan diambil alih oleh pemerintah dan negara, layanan dasar masyarakat apa yang bisa dipenuhi oleh negara sehingga mengurangi beban rakyat? Pertama, layanan dasar yang terpenting adalah bagi bangsa ini supaya kuat dan mandiri adalah pendidikan dan kesehatan. Di era almarhum Pak Harto, suka tidak suka, mau tidak mau, saya mengalami pendidikan yang murah. Di perguruan tinggi cuma bayar Rp100.000 SPP. Sekarang jutaan, ratusan juta, ya, anak-anak harus sekolah di perguruan tinggi dan di sekolah menengah dasar, sekolah dasar dan menengah. Ini biaya ongkos yang mahal. Bagaimana seorang keluarga yang pas-pasan bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya pendidikan yang besar? Nah, 11.000 triliun ini akan bisa melakukan perbaikan terhadap tata kelola pendidikan ini, manajemen pendidikan kita dengan biaya yang lebih murah. Dan itu dilakukan oleh almarhum Pak Harto ketika BUMN masih menguasai sektor sumber daya alam secara penuh. Ini positifnya. Kesehatan. Bung Marji lihat bagaimana susahnya masyarakat kecil kita sehat, padahal sehat adalah bahagian modal atau kapital, sosial kapital rakyat,
sosial kapital bangsa untuk menjadi bangsa yang kuat. BPJS bisa dioptimalkan. BPJS bisa dioptimalkan. Iurannya mungkin bisa dihilangkan kalau kemudian modal pembangunan dari resource ya, dari pengelolaan tata kelola Oke. sumber daya alam kita bisa optimal. Oke. Ya. Yang ketiga, kita berharap hakim, ya, guru, dan kemudian polisi dan TNI bisa lebih sejahtera dari keadaannya sekarang ini. Itu pilar yang akan menopang secara mendasar ya fundamental ekonomi kita. Bukan pasar bursa dan nilai kurs, itu jauh dari kepentingan rakyat banyak. Ya. Udah, terima kasih sudah bersama Madilog. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami bersama ekonom dari Forum Ekonomi Konstitusi, Devian Kori, terkait warisan utang rezim Jokowi, dan juga tadi terkait nilai yang cukup fantastis ya dari praktek transfer pricing dan under invoicing yang merugikan negara senilai 11.000 triliun rupiah yang jika bisa diselamatkan maka bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terima kasih.